sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita idamkan, sesuatu yang menjadi keinginan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Alaikum, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya mau berbagi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita idamkan, sesuatu yang menjadi keinginan dari semua orang dan juga tentunya semua keluarga, yaitu kebahagiaan keluarga. Sahabat keluarga Damar yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak mau bahagia? Tentu tidak ada satupun orang atau tidak ada satupun keluarga yang tidak ingin bahagia. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita semua, kebahagiaan itu tidak seperti sesuatu yang jatuh dari langit dan kita langsung terima. Tetapi kebahagiaan itu harus kita usahakan, harus kita upayakan. Kita harus kerja untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Sahabat keluarga Damar, berdasarkan Mazmur pasal 128, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Secara khusus ayat 1 itu katakan demikian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu akan kita peroleh manakala kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi pertanyaannya untuk kita semua, sahabat keluarga Damar, bagaimana kita bisa melihat bahwa saya sudah hidup takut akan Tuhan? Apa yang bisa menjadi satu ukuran bagi kita bahwa saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah takut Tuhan, tapi kok saya tidak bahagia? Atau saya kurang bahagia? Saya belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, oleh karena itu, saat ini ada banyak hal yang sebenarnya yang menjadi rahasia kebahagiaan suatu keluarga. Sehingga bicara tentang kebahagiaan keluarga ini ada beberapa episode. Kalau orang bilang kalau film itu ada episode ya. Ini ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Saya mau berbagi kepada kita semua, saya mau sharing kepada kita semua. Sehingga kita memahami, kita mengerti ternyata ada hal yang harus kita upayakan, ada hal yang harus kita kerjakan untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu kalau saya mau katakan menggunakan kata yang provokatif, rebutlah kebahagiaan itu. Nah, orang kan kalau mau merebut itu dia tidak akan diam, tetapi dia akan berusaha. Tapi di sini saya tidak katakan untuk merebut, untuk mencapai kebahagiaan itu kita menghalalkan segala cara. Tidak demikian. Sebab yang ingin saya sampaikan adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang dari Tuhan, kebahagiaan yang membawa kekekalan kepada kita, bukan kebahagiaan yang semu atau bukan kebahagiaan yang sementara yang ditawarkan oleh dunia ini. No, bukan demikian. Nah, kebahagiaan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang diinginkan Tuhan? Yang pertama yang saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, untuk kita bisa memperoleh, mendapatkan kebahagiaan itu, yang pertama adalah
adanya kesadaran dari setiap anggota keluarga akan tanggung jawab. Artinya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu, harus ada kesadaran. Bukan hanya kesadaran kalau misalnya masih suami istri dituntut, suami harus sadar akan tanggung jawab, sementara istri tidak. Atau kalau sudah punya anak yang harus sadar akan tanggung jawab hanya orang tua, hanya bapak dan ibu, anak tidak. Tidak demikian, sahabat keluarga damai. Tetapi yang dimaksud di sini, kesadaran harus ada akan tanggung jawab itu dari setiap anggota keluarga. Entah itu bapak atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Masing-masing harus sadar bahwa mereka punya tanggung jawab. Jadi ada 3 pihak di rumah. Bapak harus sadar bahwa dia punya tanggung jawab. Ibu juga harus sadar dia punya tanggung jawab. Demikian juga anak. Kalau ketiga komponen ini sama-sama sadar punya tanggung jawab, maka saya percaya kita akan menerima, kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, saat ini saya mau berbicara dulu tentang satu kesadaran tanggung jawab dari seorang bapak. Nanti dalam episode berikut kita akan membahas tentang ibu dan juga anak. Ya, jadi saat ini kita bicara tentang kesadaran tanggung jawab dari seorang bapak. Nah, kesadaran tanggung jawab dari seorang bapak yang pertama, seorang bapak harus sadar bahwa dia adalah pemimpin. Ini penting, saudara. Bagaimana dia sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, kalau dia tidak sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin, ini bahaya. Seorang bapak, dia seperti kalau kapal, dia adalah nakodanya. Dia yang menentukan membawa arah kapal itu mau kemana. Sehingga pada waktu gelombang, dia pun tahu untuk membawa kapal, karena dia seorang nakoda, seorang pemimpin di situ. Demikian juga di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga tidak ada pemimpin, karena bapak-bapak tidak menyadari bahwa dia seorang pemimpin, ini satu hal yang berbahaya dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau tidak ada pemimpin, maka keluarga itu akan menjadi berantakan. Aturannya akan banyak, peraturannya adalah tidak ada peraturan. Karena apa? Tidak ada seorang pemimpin, yaitu seorang bapak. Itu yang pertama, sahabat keluarga damai. Tetapi yang kedua, yang juga cukup penting untuk disadari oleh kita, saya ini seorang bapak dan juga bapak-bapak, sahabat keluarga damai, kita harus juga sadar, selain kita seorang pemimpin, yang kedua, ada tanggung jawab kita sebagai pelindung. Pelindung di sini adalah kita memberi rasa aman kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita. Sahabat keluarga damai, kita bisa bayangkan kalau kita berkendaraan motor, kemudian kita tidak gunakan helm, dan kita mengalami tabrakan. Apa yang terjadi? Tentu hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi kematian. Karena apa? Karena tidak ada yang melindungi kepala kita. Itu akan berbeda kalau dia menggunakan helm sebagai pelindung. Dia akan jauh lebih aman. Dan dia akan merasa aman berkendaraan. Karena ada yang melindungi. Demikian juga satu keluarga. Keluarga itu akan merasa aman, akan merasa bahagia kalau seorang bapak, seorang ayah menyadari tanggung jawabnya. Bahwa aku adalah seorang pelindung. Aku harus membuat atau aku harus memastikan bahwa keluarga saya aman. Karena seorang bapak tahu akan tanggung jawabnya sebagai pelindung. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada tanggung jawab seorang bapak, yaitu memberikan waktu kepada keluarganya.
memberikan waktu, memberikan perhatian kepada keluarganya. Dalam pengalaman pelayanan kami, ada begitu banyak bapak-bapak yang tidak punya waktu lagi untuk keluarganya, tidak punya waktu lagi untuk anak-anaknya, juga tidak punya waktu untuk istri. Karena dia begitu sibuk, tidak tahu kesibukannya seperti apa. Sehingga anak merasa kehilangan sosok seorang ayah. Dan itu sangat berbahaya. Sahabat keluarga damai, kalau anak sudah tidak merasakan sosok seorang ayah di rumah, dia akan mencari sosok lain di luar. Kalau itu baik, puji Tuhan. Tetapi banyak pengalaman dia mengalami kegagalan karena dia salah memilih sosok. Karena seorang bapak tidak punya waktu. Entah waktu bermain dengan anak, entah waktu untuk bercakap-cakap dengan anak, atau mungkin anak mengajak ke satu tempat yang bagi seorang ayah, itu bukan tempat saya. Dan dia tidak mau. Ini satu hal yang keliru, sahabat keluarga damai. Oleh karena itu, kalau kita merindukan satu kebahagiaan, kita merindukan sesuatu yang indah di dalam keluarga kita, wahai bapak-bapak, saya mau katakan, beri waktu kepada keluargamu. Begitu banyak istri yang kecewa karena bapak-bapak sudah tidak punya waktu lagi, saking dia punya kepadatan untuk bekerja, tetapi di sisi lain dia punya hobi. Bahkan hobi mampu menyingkirkan istrinya. Dan ini sesuatu hal yang sangat memilukan oleh para istri. Semoga sahabat keluarga damar tidak demikian. Saya mau katakan, ini warning, ini satu peringatan bagi kita. Kalau kita ingin bahagia. Yang berikut, sahabat keluarga damar. Yang keempat, seorang bapa harus sadar akan tanggung jawabnya, yaitu dia harus mencari nafkah. Kalau kita katakan kita seorang ayah, seorang bapak, maka tugas kita, hai bapak-bapak, kita cari nafkah, kita bekerja. Bukan menjadi orang yang hanya duduk diam di rumah. Banyak juga bapak-bapak masa kini sekarang. Engkau tidak layak tulang menjadi bapak, tapi ibu. Engkau tidak akan bisa membawa kebahagiaan keluargamu. Tugas kita, tugas saya, dan tugas bapak-bapak, sahabat keluarga damar, kita harus mencari nafkah. Kita harus kerja keras untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita, bahkan kebutuhan untuk anak-anak kita. Juga kebutuhan istri kita. Mereka harus beli make up. Bapak-bapak jangan egois, ingin istri cantik, tapi engkau tidak menyiapkannya. Karena engkau malas bekerja. Maka saya mau katakan, mari kita sadar para bapak-bapak. Yang keempat, kita harus benar-benar mencari nafkah. Tapi yang saya mau katakan, cari nafkah yang halal, bapak-bapak. Jangan bawa uang yang tidak benar kepada keluarga kita. Jangan beri makan dari sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kita. Entah itu korupsi, entah itu mencuri, atau apapun itu. Tapi marilah, para bapak-bapak, engkau harus mencari nafkah. Tapi cari nafkahlah yang benar, yang seperti yang Tuhan mau. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak benar. Sekali lagi saya mau garis bawahi para bapak-bapak. Hai bapak-bapak, jangan bawa pulang uang yang justru bukan menjadi berkat bagi keluargamu, tetapi malah menjadi kutuk bagi mereka. Yang berikut, yang kelima, para bapak-bapak. Kalau kita sadar bahwa kita seorang bapak, kita seorang ayah, maka yang kelima, marilah kita menjadi teman bagi anak-anak kita. Saya mau katakan pada zaman kita saat ini, zaman saya dengan zaman ayah saya, itu satu zaman yang berbeda dengan zaman saya sebagai bapak dan zaman anak-anak saya. Itu cara pendekatannya berbeda. Saya alami pada zaman saya. Sulit sekali orang tua mau jadi teman bagi anak-anak. Sepertinya ada satu gap yang sangat jauh.
Tetapi saya mau katakan, kalau kita mau berhasil, keluarga kita bahagia, anak-anak kita sukses, jadilah teman bagi mereka. Mereka butuh teman. Kita ayah, kita bapak, tapi di sisi lain, jadi teman bagi anak-anak. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat, atau kita dapat mentransfer sesuatu yang baik, yang benar bagi anak-anak kita. Itu menjadi modal mereka kelak di saat mereka berumah tangga. Karena ada teman yang baik, yaitu bapaknya. Yang terakhir, sahabat keluarga damai, selain hanya menjadi teman, dan yang juga sangat penting, yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tanggung jawab kita. Jadilah teladan bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi keluarga kita. Kita harus menjadi contoh bagi mereka. Harus ada role model yang mereka lihat. Dan role model itu jangan mereka lihat kepada bapak temannya, bapak tetangga, bapak si A, tapi harus bapaknya sendiri. Maka saya punya satu kerinduan. Saya katakan kepada anak-anak saya. Mereka melihat role model dalam kehidupan saya. Saya mau juga, sahabat keluarga damai, anak-anakmu melihat role model itu ada di rumahnya. Dia tidak cari di tempat lain. Karena role model itu ada di rumah, yaitu bapak-bapak menjadi teladan. Sahabat keluarga damai, inilah yang saya mau katakan. Rahasia. Kalau kita mau bahagia, saya bicara tentang bapak-bapak atau kepada bapak-bapak, sadarilah tanggung jawab kita. Manakala kita sadar akan tanggung jawab kita, maka saya percaya kebahagiaan itu akan kita peroleh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.